2180-97. Pada hari ini saya ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UAS proyek pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Baru Hafidz Surya Putra. Pada hari ini saya ingin mewawancarai guru kelas 4 di SD Negeri 2 Cibinangon dengan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Bu Mita Eka Amalia Agustin, biasa dipanggil Bu Mita. Di sini saya mengajar kelas 4. Oke. Untuk peningkatannya itu di kelas 4 ada apa saja? Ya, untuk peserta didik di kelas 4 itu sudah mengalami peningkatan pada berbagai aspek. Yang pertama itu ada di aspek kognitif atau di akademik. Untuk kelas 4 itu sudah masuk pada tahap operasional konkret, di mana mereka itu sudah mampu menguasai konsep-konsep yang sifatnya itu abstrak. Contohnya di mata pelajaran matematika, mereka itu sudah bisa menguasai tentang pecahan. Selain itu, juga terjadi peningkatan dalam hasil belajar dan siswa di kelas 4 itu untuk pemahaman dalam membaca itu sudah lebih baik. Kemudian untuk aspek sosial dan emosional, jadi di kelas 4 ini anak-anak itu cenderung bertemanannya itu sudah masuk di kelompok-kelompok kecil. Jadi sudah bukan lagi aku berteman dengan A, B, C, D, tapi bertemannya itu sudah masuk aku berteman dengan kelompok A, dengan kelompok B, atau dengan kelompok C. Kemudian dari yang ketiga, dari segi motorik, untuk kelas 4 ini perkembangan motoriknya itu sudah lebih baik. Jadi sudah bisa mengembangkan di kemampuan seni dan juga kemampuan olahraga. Selain itu juga untuk kelas 4 sendiri dalam menulis itu sudah terjadi peningkatan untuk di kerapiannya. Jadi lebih rapi ketika harus menulis. Untuk pengetahuan dirinya itu sudah muncul atau belum? Ya, untuk pengetahuan diri di kelas 4 itu siswa sudah mulai bisa mengetahui dirinya, tapi belum sepenuhnya dikatakan bisa karena masih tetap harus didampingi oleh orang tua ataupun guru. Jadi untuk kelas 4 mereka itu sudah mulai belajar untuk memahami dirinya. Mereka sudah bisa mengungkapkan apa yang dirasa. Misalkan hari ini merasa senang, nah dia itu sudah bisa mengungkapkan aku senang karena apa. Jadi tidak hanya bisa oh aku senang, aku sedih, tapi juga sudah tahu aku senangnya karena apa, sedihnya karena apa. Jadi untuk pengetahuan dirinya. Terus selain itu mereka juga sudah bisa untuk bertanggung jawab dengan dirinya. Jadi mereka sudah bisa membuat jadwal rutinitas keseharian, itu juga sebagian besar itu sudah bisa. Untuk lingkup pertemanannya itu tidak hanya berkelompok saja atau nanti akan pindah-pindah kelompok. Ya, untuk lingkup pertemanan di kelas 4 itu kan tadinya masih, jadi di kelas 4 itu sudah mulai masuk di peralihan ke kelompok tapi yang teman sebaya. Nah, artinya jadi mereka itu membuat kelompok-kelompok kecil, tapi kelompok-kelompok kecil itu masih ada dalam satu kelas. Jadi ketika mungkin istirahat, kita bisa melihat ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, untuk kelompoknya mungkin bisa pindah ke kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Tapi mereka itu lebih cenderung akan menetap di kelompok-kelompok tertentu. Karena di kelas 4 itu untuk pembentukan kelompoknya itu tidak asal membuat kelompok, tapi mereka itu sudah membentuk kelompok itu melihat dari aku nyambung tidak dengan dia, sefrekuensi tidak, terus juga sudah dihubungkan juga dengan minat ataupun kemampuan yang sama. Jadi mereka itu sudah mulai tahu tentang dirinya, jadi sudah tahu aku hobinya ini, berarti aku mau berteman dengan kelompok yang memiliki hobi yang sama. Terus ketika sudah sama itu, jadi
kedepannya dengan kelompok yang sudah terbentuk itu akan meningkatkan, selain pertemanan juga akan meningkatkan semangat dalam belajar karena mereka itu punya motivasi yang sama. Apakah mereka itu sudah bisa mengikuti lomba atau masih belum? Ya, untuk siswa kelas 4 ini kalau misalkan mengikuti lomba mereka itu sudah bisa. Ya, karena apa? Karena di kelas 4 ini mereka itu sudah mulai paham bagaimana persaingan yang suportif. Ya, jadi sudah tahu kalah dan menang. Jadi ketika mereka ditunjuk untuk mengikuti lomba, mereka itu juga sudah bisa menunjukkan kemampuannya untuk bersaing. Kemudian ketika hasil yang didapat itu kurang sesuai atau misal belum bisa meraih juara atau masih ada pada tahap kalah, itu mereka itu sudah mulai bisa mengendalikan diri. Artinya ketika apapun hasilnya itu mereka itu sudah sudah bisa menerima. Jadi kalau aku kalah ya tidak apa-apa, kalau menang itu mereka itu juga sudah aku menang, berarti perlu meningkatkan lagi biar besok bisa bertahan atau apa. Tapi kalau misalkan kalah itu juga bukan yang menangis karena kalah, tapi mereka tuh sudah tahu, oh kalau misalkan lomba ada menang ada kalah, karena tadi sudah muncul untuk sikap persaingan tapi yang sportif.